kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita. Roh Yesus, urapi jamalah setiap hati kami. Terima kasih hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Saudara semuanya untuk hati berdiri, kita akan segera kembali kepada kita pada sore hari. Bapa di surga, terima kasih kami mengucapkan syukur karena Kau begitu baik. Pimpin kami ya Tuhan, sertai kami. Terima kasih ya Bapa, ampuni setiap dosa, kesalahan dan ketidaktepatan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami naikkan pendamaian Tuhan. Anak kami berdiri di hadapan Bapa, sebagai perantara atas umat Tuhan. Kami bawa korban pendamaian di hadapan-Mu, Tuhan. Kami berdiri di hadapan Bapa,
hadapan-Mu, Tuhan. Mampukan layakan kami Tuhan. Mampukan layakan kami untuk tugas mulia ini, sebab kami tunaikan karena cinta dan panggilan kudus-Mu. Kuduslah Tuhan, suci, sucilah Tuhan. Kuduslah Tuhan, sucilah Tuhan. Kuduslah sucilah Tuhan. Terima kasih Kau baik, Kau sungguh baik. Terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh luar biasa. Tiada berkesudahan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Suci, Mari sebadia kiara labashi kira lapataya. yes. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi Engkau. Haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes. Mari kita persiapkan hati untuk masuk memuji menyembah Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan dengan penuh kerinduan. Kita pujikan Tuhan, ku rindu. Tuhan, ku rindu. Masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang Tuhanku rindu. Masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang sulung. Ku nanti Engkau, Tuhan kuasa, kemuliaan yang ku sembah Engkau, Tuhan kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu. Masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang Engkau, Tuhan kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Tuhan kuasa, dalam kemuliaan yang nanti Engkau, Tuhan kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Tuhan kuasa, dalam kemuliaan yang kudus.
kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Tuhan kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Tuhan kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Tuhan kuasa, dalam kemuliaan yang dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya. Sangat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu,
Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu
menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Syukur bagi Tuhan. Haleluya. Syukur bagi Tuhan. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, tetap aku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana.
layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan Yesus tidak pernah berubah. Kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya dan amin. Yesus tak pernah berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya dan amin. Yesus tak pernah berubah. Dulu, sekarang selamanya. Kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya dan amin. Yesus tak pernah berubah. Yesus tak pernah berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya dan amin. Yesus tak pernah berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya dan amin. Kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah.
pengingat-ingatan setiap kami ya Bapa, bahwa kuasa Yesus tidak pernah berubah. Kuasa dan kasih Yesus tidak pernah berubah, tetap sama hingga selama-lamanya. Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah segala hormat, pujian dan kuasa bagi Engkau Yesus Tuhan. Demi nama Tuhan kami hidup, sahabat kami sejati, bahkan dalam kekekalan nanti. Kami bersiap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom semuanya. Ya, selamat petang. Kita berjumpa kembali di dalam hadirat Tuhan. Saat itu setiap kita satu hal saja, semakin cinta Tuhan Yesus. Dan Alkitab katakan orang yang mencintai Tuhan, orang mengasihi Tuhan, dia akan melakukan apa yang Tuhan katakan. Karena hari-hari ini selalu saya katakan kepada para jemaat, yang kita kejar adalah satu hal, perkenanan Tuhan, bukan hal yang lain. Baik, kita akan lihat di dalam Mazmur 34 atau yang ke-9, sambil dilihat di depan. Ya, di sebelah tadi, surat yang kedua. Ya, oke, yang kedua. Kita akan baca sama-sama karena ini kita hafal sebenarnya, kan ada pujiannya. Next. Ya, sambil nunggu sebentar, nggak masalah. Jadi Mazmur dituliskan oleh, untuk Mazmur ini adalah Raja Daud. Sebenarnya Mazmur tidak dituliskan oleh Daud saja, tapi ada Musa, ada Bani Asaf, Bani Yehudutun, dan demikian. Mazmur 34 ayat 9 kita baca sama-sama. 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Katakan amin. Yes, haleluya. Ini saya potong dari sekian berikut. Kecap dan lihatlah. Jadi ada dua kata kunci di sini. Next. Kecap dan lihatlah. Ini kata kuncinya. Kita akan pelajari bersama ini supaya kita diberkati Tuhan dan kita menjadi orang-orang yang percaya, yang hidupnya berbahagia. Jadi katakan, berbahagialah orang yang berlindung pada Tuhan. Kecap dan lihatlah. Berbicara soal kecaplah, tentu tidak asing lagi bagi kita. Kecap itu apa? Nyicipi. Itu berbicara soal lidah, makanan, dan yang kita rasakan. Saya percaya kita setuju. Mengecap tidak berbicara soal panca indera lain kecuali lidah kita, soal makanan, peminuman, dan yang kita rasakan. Sedangkan soal melihat, lihatlah, itu berbicara soal mata. Berbeda dengan tadi kecap soal lidah, ini berbicara soal mata dan melihat secara keseluruhan. Ini dasar dari apa yang kita pelajari nanti ke depannya. Masalahnya adalah seperti ini. Dikatakan kecap dan lihat. Saya tanya dulu untuk makanan ya, yang kita makan sehari-hari, kita mengecap dulu atau melihat dulu? Ya, itu kita tahu ya. Orang normal pasti melihat dulu, baru mengecap. Makanya kalau kita pergi ke restoran, kita melihat banner-banner spanduk dibuat makanan seindah mungkin. Melihat dulu, tertarik baru mencicipi. Itu yang normal, kecuali orang lomba mainan ditutup matanya dulu mencapai apa ini, nah itu lain lagi. Jadi hukum alam selalu mengatakan lihat baru mengecap. Next. Jadi pada umumnya melihat dulu baru mengecap. Jadi setiap hari kita lakukan. Dan berbicara soal melihat itu memberikan satu kesimpulan yang sementara. Jadi kalau kita lihat makanan, ada kesimpulan sementara berarti kita kok nggak enak itu, kok enak itu. Baru nyicipi. Kalau kelihatannya mulai menarik, kita datang, kita nyicipi. Tetapi kalau kelihatannya saja sudah tidak enak, kita akan tinggalkan itu. Betul ya?
Jadi saya pernah membawa seorang teman pelayan Tuhan juga dari luar kota Malang, bukan Jawa Timur. Hingga kita jalan-jalan, ada rujak petis yang hitam, ireng, welek ya, kan demikian campur. Kita ajak, ayo kita makan itu. Yang enggak ada, kita cari yang lain. Kita tahu karena melihat bentuknya itu sudah tidak menarik. Tapi kita ada capje seperti itu, wah ini yang menarik. Ternyata melihat itu adalah kesimpulan sementara. Baru kemudian coba cicipi aja, cicipi, saya cicipi ketagihan. Saya tidak bisa membayangkan orang zaman dulu menemukan durian itu bagaimana. Ya, bisa bayangkan pertama kali orang melihat durian zaman dulu, mungkin keturunan Adam keberapa lihat bahwa durian pasti dilewati dok. Kenapa? Lihat durian aja nggak menarik. Mending apel kan gitu, jeruk ya, jeruk aja menarik warnanya. Durian sudah coklat berduri lagi kan. Tapi hari ini karena orang sudah tahu, ada banyak orang yang banyak durian. Satu ketika saya pelayanan di daerah Kalimantan Selatan, saya dibawa oleh teman-teman satu daerah namanya Barito Kuala. Di situ ada jeruk, kita disuguhi jeruk. Saya tertarik aja enggak. Kenapa? Saya bandingkan dengan jeruk di Malang, di Batu, lebih menarik bentuknya jeruk di Batu atau jeruk kita ini. Sudah warna orange, ranum, enak. Orderan saya. Di situ jeruknya sudah kelihatan tebal kulitnya, hijaunya, hijau bukan hijau muda, hijau tua. Enggak menarik sama sekali. Saya enggak ambil itu. Berikutnya, saya bawa beberapa orang lagi. Mereka kok terasa kok enggak. Orang kalau kecut itu merasa meringis-meringis. Ini enggak sama sekali. Saya jadi tertarik. Setelah saya coba itu satu, kok enggak dari dulu saya tahu. Tahu dulu saya bawa bungkus ya, batas kresek. Ternyata penglihatan itu adalah kesimpulan sementara. Karena berbicara soal makan itu kesimpulan akhir. Jadi ada banyak orang yang pada awalnya ketika melihat itu tidak baik, maka dia tidak melanjutkan dengan mengecap. Dan hari ini Alkitab yang kita miliki adalah firman Tuhan, tidak pernah berbalik. Next. Dikatakan kecaplah dan lihatlah, bukan lihatlah dan kecaplah. Paham ini dulu. Jadi ketika Daud mengatakan ini, kecaplah itu yang pertama kali, baru lihatlah itu berikutnya. Memang seringkali hukum alam dan hukum rohani itu berbeda. Apa maksudnya? Kalau kecaplah berbicara soal makanan, betul ini berbicara soal makanan. Next. Yohanes 6:55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Yesus adalah firman yang jadi daging. Dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Makanya ini juga berbicara soal mengecap baru melihat. Jangan dibalik. Kalau dibalik kita mengikuti hukum alam. Kecaplah dan lihatlah. Jadi secara rohani kita harus mengecap dulu, bukan melihat dulu. Berbicara soal mengecap dulu itu berbicara soal mengimani dulu. Mengimani apa? Firman Tuhan. Karena bicara soal makan adalah firman Tuhan jadi manusia. Imani dulu. Ada banyak dikatakan dari firman Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya. Ada banyak masuk menuliskan seperti itu. Sebab dia baik, kecap dulu firman Tuhan, imani dulu. Kalau kita sudah mengecap kebaikan Tuhan melalui hubungan intim dengan Tuhan, melalui persekutuan pribadi dengan Tuhan, baru kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kita. Sebaliknya, kalau dibalik seperti hukum alam tadi, melihat dulu yang terjadi saat kita, melihat dulu akan kita alami hari ini, kita bisa mengatakan Yesus tidak baik. Saya percaya di sini ada banyak
dari kita yang punya masalah. Atau mungkin banyak yang kita masalah. Namanya kalau wajah-wajah punya masalah ya. Nggak apa-apa punya masalah, dan memang punya masalah. Kemalangan orang benar itu banyak, nggak sedikit. Tetapi Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Kalau kita punya masalah, jangan takut, kita orang hidup. Hanya orang mati nggak punya masalah. Jadi Tuhan berkata melalui Raja Daud, karena saya percaya Daud diilhami. Dia adalah seorang nabi juga yang bernubuat ke depannya. Kecap dan lihatlah, jangan dibalik. Di dalam hidup kerohanian kita harus alami mengecap dulu firman Tuhan. Caranya adakan hubungan intim hari demi hari, menikmati indahnya, nikmatnya firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berkata, aku gembala yang baik, iman itu ambil dulu itu. Ketika dia berkata, akulah kebangkitan yang hidup, iman itu kecap dahulu, baru kita akan melihat. Dalam Yohanes 11:40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, jika engkau mengecap, jika engkau mengimani, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi kalau kita balik, ada banyak orang Kristen yang motong, kecewa, karena dia melihat yang dia alami. Aku sudah melayani Tuhan, aku sudah senantiasa berdoa, tidak ada habis-habisnya aku melayani Engkau Tuhan. Tetapi yang aku alami, yang aku lihat seperti itu. Keburukan terjadi karena dia melihat dulu, bukan mengecap dulu. Jadi saya katakan, teman saya ketika dia melihat rujak petis alam-alam ala Surabaya, dia nggak tertarik. Dan dia mengatakan makanan apa itu jelek tadi itu. Tapi ketika dia merasakan ini kok enak, ketagihan. Saya rindu setiap kita ketagihan firman Tuhan. Amin. Kesukaan kita seperti pohon yang ditanam di aliran air sungainya. Kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan. Ada di antara kita punya masalah berat, sehingga kita mengatakan, Yesus kok seperti ini Tuhan. Saya bersyukur ketika saya punya masalah hingga hari belum selesai. Teman-teman sepelayanan tahu ya. Bagi yang belum tahu saya beritahu. Saya punya istri 3 tahun tidak bisa bangun. Komunikasi sudah tidak bisa. Hanya ya tidak, itu pun kadang belanja di komputer itu error, hang. Kalau saya tidak mengecap firman Tuhan dulu, saya katakan Tuhan tidak baik. Tapi ketika saya tahu, saya mengecap, saya imani dulu apa yang dikerjakannya baik, selalu baik adanya. Dulu awal-awal saya sempat stres. Kenapa? Saya ngobati orang yang penyakit stroke, penyakit apa, sembuh. 2 bulan, 3 bulan saya obati, dia berkata, dokter terima kasih, istri saya, suami saya sudah sembuh, sudah jalan. 1 orang, 2 orang berkata seperti itu. Berikutnya seperti itu. Ada lebih 10 orang selama 3 tahun mengatakan terima kasih sudah dia jalan. Saya bertanya dengan Tuhan, Tuhan, ya bojoku dewi kapan? Ini kok gak dapat jawaban dari Tuhan. Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Aku kapan? Hingga hari ini belum ada pemulihan. Tapi saya dikuatkan Tuhan ketika saya tahu Daud tidak pernah kualik. Dia berkata, kecaplah. Saya kecap, saya imani Yesus baik. Dan kemudian saya akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Baik itu kesemuanya yang lain, kemuliaan Tuhan tetap dinyatakan. Anak muda pasti apa? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saya tanya, pernah nggak tahu lagu itu atau ayat ini? Kita lihat itu sudah Daud ketika Daud dalam keadaan apa? Nah, baru mikir kan? Kita menyanyikan lagu itu ketika kita naik kelas, kita ujian, diterima di perguruan tinggi, ketika kita diterima pekerjaan, ketika kita dapat jodoh, kita menyanyi kecaplah dan lihatlah. Sebenarnya kalau kita dapat berkat
Harusnya dibalik, lihatlah dan kecaplah, kan seperti itu. Ya kan, kalau kita dapat berkat menyanyikan pujian itu. Ketahuilah, lagu ini ditulis oleh Daud dalam keadaan Daud stres. Baca ayat sebelumnya. Ketika Daud dikejar oleh Raja Saul, hendak diapa? Dibunuh. Dia lari, akhirnya dia sampai ke satu kota, namanya kota Gat. Dia ditangkaplah dia, dibawa ke Raja Akis, atau di dalam nas lain raja namanya Ahimelek. Karena dia takut. Kenapa? Orang berkata, Saul ini mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa, misalnya ngenyek. Ini pahlawan orang Israel ditangkap. Bisa bayangkan, Daud jadi stres. Kenapa? Pasti dihabisi di situ. Seorang yang telah mengalahkan musuhnya atau mengalahkan pahlawannya, dia ditangkap dan dia berada di kandang singa. Pasti dia entek. Sehingga dia punya akal. Wis, tak pura-pura edan. Memang seperti itu, pura-pura gak waras. Dia membiarkan ludahnya ngiler di pintu gerbang, menggosok-gosok, pura-pura edan. Dia stres berat. Jika dia dilepaskan, buat apa kau bawa orang gila ini? Raja Akis berkata seperti itu. Jadi ketika itu Daud punya, saya katakan punya wahyu menuliskan ayat ini. Dalam keadaan stres dia berkata, kejaplah dan lihatlah. Wah, luar biasa. Di dalam keadaan stres bisa seperti itu. Dia bisa mengatakan betapa baiknya Tuhan itu. Karena selalu akhir hidup kita, ketika kita ikut Tuhan, kebaikan terjadi. Asalkan kita mengecap dahulu firman Tuhan, bukan melihat dahulu. Selalu didahului. Orang yang percaya akan melihat. Karena hidup kita ini bukan karena hidup melihat yang tampak, tapi hidup kita ini mengimani firman Tuhan. Saya percaya setiap kita punya masalah bangkit. Bukan ketika kita punya berkat kita mengatakan kecap lihatlah. Itu ketika kita nggak ngerti, tapi hari ini kita ngerti ternyata ayat itu ditulis. Karena Daud di dalam keadaan stres, dalam keadaan tidak baik-baik saja. Saya belajar melalui apa yang Daud teladankan bagi kita. Dalam keadaan apapun juga, kecaplah dahulu firman Tuhan. Kecaplah dahulu firman Tuhan, imani Daud. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Saya undang kita kembali. Ya. Kalau saya boleh cerita, saya banyak permasalahan, problem. Tapi bersyukur saya punya Tuhan yang dahsyat, yang ada Tuhan saudara semuanya, yang tidak pernah tinggalkan kita. Jadi intinya, ojo takut punya masalah, karena kita punya Tuhan Yesus yang besar. Kasih setianya
Jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap kami, agar kami suka firman-Mu, mengucapkan firman-Mu, dan kami melihat kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih malam hari ini Bapak, kembali Tuhan ingatkan kami untuk mengajar kami menyukai firman, mengecap akan firman Tuhan, sehingga kami punya kesimpulan akhir Engkau baik adanya. Meskipun apapun yang kami alami hari-hari ini secara manusia tidak baik, tapi Engkau tetap Tuhan Yesus yang baik, yang tidak pernah tinggalkan anak-anak-Mu. Engkau mengizinkan setiap masalah terjadi untuk kami melihat Engkau berdaulat atas hidup kami dan merencanakan kebaikan demi kebaikan terjadi atas kami semuanya. Semua yang mendengarkan firman Tuhan, kami percaya Engkau berkati dan penuh kelimpahan berkat firman Tuhan, menjadikan firman-Mu hidup di dalam hati kami, bahkan berbuah-buah kemuliaan nama-Mu. Engkau menjamah setiap kami Bapa. Jemaat yang hadir, Kau tidak tinggalkan kami. Kami tak melihat kebaikan-Mu dalam keadaan apapun juga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami beracara khusus buat hamba-Mu Gembala, kami kasih Pastor Wilanto beserta istri dan anak. Berkat-Mu, urapan-Mu melimpah atas hamba-Mu. Dan hamba-Mu melayani tempat ini dimanapun juga berada. Penyertaan Roh Kudus nyata atas diri hamba-Mu. Bahkan tanda-tanda mujizat nyertai hamba-Mu ini, beserta seluruh tim yang melayani tempat ini, buat sentir musik. Dan Tuhan memberkati, memakai mereka. Nama-Mu dipermuliakan, dan kami tahu jerih payah di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Ajar kami untuk kami tetap setia sampai akhirnya, sampai Kau datang kembali kedua kalinya. Terima kasih Bapa. Dan segala hormat, segala pujian dan kuasa kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Demi nama Tuhan kami hidup Yesus Kristus, pengharapan yang kekal sahabat kami sejati. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Katakan amin. tak berubah,
kasihnya tak berubah. Ku percaya dan amin. Yesus tak pernah berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya dan amin. Yesus tak pernah berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya dan amin. Yesus tak pernah berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya dan amin. Yesus tak pernah berubah. Selamanya. Kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya dan amin. Yesus tak pernah berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya dan amin. Yesus tak pernah berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya dan amin. Kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya dan amin. Kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya dan amin. Oh, kesaksian. Kesaksian mungkin Bapak Ibu yang mau. Monggo. Saya persilakan maju ke depan. Monggo yang mau kesaksian.
saya akan bersaksi bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Makanya pujian ini tadi, Yesus tidak pernah berubah. Itu diulang supaya hati kita, iman kita bangkit Bapak Ibu. Pada tahun beberapa bulan sebelum berakhir tahun lalu itu ada seorang hamba Tuhan itu memberikan apa ya, nubuatan itu, kamu akan ada sesuatu yang akan terjadi, tapi jangan khawatir, Tuhan itu akan menyiapkan semuanya. Tapi untuk mendapatkan janji Tuhan, untuk mendapatkan semuanya itu harus melewati apa? Suatu proses ya Bapak Ibu. Suatu proses apa? Kalau kita mendapatkan janji kamu akan disembuhkan, harus melewati apa? Sakit dulu. Kamu akan diberkati, harus melewati apa? Kekurangan. Padahal Tuhan sudah bilang aku akan menyediakan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya tidak mempunyai uang, tapi hal ini harus terjadi. Detik-detik kurang 2 minggu kita tuh ya sempat juga kepikiran apa yang difirmankan tadi, stres. Tapi iman kita itu kan tetap harus melekat apa yang hari-hari ini tadi, puji-pujian yang saya siapkan itu, saya renungkan itu ternyata pengagungan buat Tuhan. Yang lalu-lalu itu beda Bapak Ibu. Hari ini tadi itu ternyata apa? Tuhan itu memberikan kasih setianya itu luar biasa. Kasih setianya luar biasa. Itu dinyatakan pada suatu waktu saya tuh berdoa, kan bergumul ya Bapak Ibu kalau ada permasalahan itu. Saya tuh berdoa dan berdoa. Jam 5 sore di sini mungkin 2-3 minggu yang lalu, saya kan ikut doa jam 5 sore. Tuhan tuh membuka penglihatan, itu ada piring, bisa gambar ikan 2 sama 5 roti, tung gitu, buder gitu. Loh Tuhan kok 5 roti 2 ikan? Terus ada suara, keajaiban demi keajaiban itu amin. Itulah tadi juga saya sampaikan pada waktu saya memimpin pujian di sini. Kalau mungkin yang ada yang menangkap itu akan pasti terjadi. Setelah itu besok paginya Bapak Ibu, saya itu jam 4 pagi itu bangun, tiba-tiba itu bisa dapat penglihatan lagi. Namanya Alkitab Yesaya 29 ayat 11 suka di-zoom gitu, dibesarkan. Saya sampai doa kan gini, sok kuat begitu terus baca nak, tak baca. Mari kita baca. Tolong Pak Winoto, Yeremia 29 ayat 11. Mari kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Saya percaya firman ini bukan rema buat saya, tapi buat kita semuanya. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berarti apa Bapak Ibu? Berarti Tuhan itu mengetahui rancangannya atas saya, rancangan Tuhan atas hidup saya, hidup anak-anak saya, hidup keluarga saya. Jadi apa? Saya butuh apa tadi firman-Nya? Kecaplah dan lihatlah. Mengimani katanya tadi. Butuh saya itu butuh percaya nak rancanganku itu. Aku tuh mengetahui kamu ke kanan, aku mengetahui
kamu ke kiri, tapi ya jangan menyimpang. Ayo masuk terus dalam rencana Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan itu ada suatu harapan. Saya tetap percaya, saya tetap berdoa. Cepat loh Bapak Ibu, pada waktu itu langsung ada jawaban Tuhan. Tiba-tiba itu ada yang mentransfer Bapak Ibu. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita itu apa? Harus tetap percaya, ya dan amin apa yang menjadikan janji Tuhan itu. Itulah yang saya alami Bapak Ibu. Itulah yang saya alami, bahwa Tuhan itu sangat baik. Kasih setianya itu tidak pernah jauh dari kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ada yang mau menyambung? Silakan yang mau kesaksian boleh. Baik, terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Saya Novi, saya berasal dari NTT dan Sumba. Mungkin logat saya kurang, Bapak Mama dan teman-teman kurang pahami, mohon maaf ya. Nah, di sini saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup saya. Awal saya berada di Kota Malang, Bapak Mama, saya pada suatu hari itu saya mengalami sakit dan secara tiba-tiba saya tidak pernah merasakan sakit itu selama saya masih di Sumba. Nah, setelah saya di Malang teman-teman, pas sambutan mahasiswa baru di kampus saya, terus saya tiba-tiba mengalami sakit di situ yang tidak pernah saya rasakan. Sakit itu sepertinya sakit yang sangat aneh. Dan tiba-tiba pas acara sambutan itu teman-teman, kita ada acara meriah-meriah begitu di kampus. Nah, setelah acara bebasnya di situ teman Bapak Mama, saya tiba-tiba merasakan sakit, kaki tangan saya itu tiba-tiba kaku. Terus ada teman-teman saya yang baik, mereka mengantar saya pulang dan saya tinggal kos di Bunda Trivena. Biasa saya menyapa mereka di kos itu Bunda, ada 3 Bunda ya, Bunda Trivena, Bunda Inu dan Bunda. Biasa saya menyapa mereka Bunda. Puji Tuhan ada mereka di situ Bapak Mama. Saya di situ sudah kejang-kejang gitu, kaku begitu sambil berteriak dan sambil menangis. Nah, tiba-tiba ketiga Bunda ini datang dan membantu saya dan mendoakan saya. Terus saya dikasih minyak doa dan saya diingatkan, apapun masalah yang kamu hadapi, kamu harus lari duluan kepada Tuhan. Jangan lari ke sesamamu manusia, tetapi lari terlebih dahulu kepada Tuhan. Nah, sungguh luar biasa Bapak Mama, kata-kata mereka itu saya ingat. Malam kedua saya mengalami sakit itu lagi karena saya melanggar Bapak Mama. Nah, ada berita dari saudara yang dari Sumba, bilangnya kamu akan sembuh, kamu lakukan ini dan lakukan itu. Mereka menyuruh saya untuk meminum air dari, mereka itu mendoakan air, 1 gelas itu mereka mendoakan, terus mereka suruh bilang gini, setelah kami doakan dari sini kamu minum. Sebelum saya minum air ini Bapak Mama, saya itu sebenarnya sudah sembuh. Tetapi saya mencoba untuk mendengar mereka begini, kamu minum air ini yang kami doakan dari sini, kamu kirim doa air itu, nanti kamu minum. Setelah kamu minum, kamu tidak akan merasakan sakit itu lagi. Nah, saya coba percaya teman-teman, saya tuh memang di situ mendoakan Tuhan sekali, sangat mendoakan Tuhan dan melanggar begitu teman Bapak Mama. Dan saya mencoba meminum air itu. Setelah saya coba minum air itu Bapak Mama, saya merasakan kembali sakit yang seperti yang saya rasakan kemarin malam. Nah, tiba-tiba saya kembali kejang lagi dan sakitnya itu sakit yang kayak kaku sekali, kayak sudah tidak bisa mau jalan. Saya teriak sudah di kamar. Terus ada ketiga Bunda ini lari lagi datang di saya. Satu jujur dan mengaku kalau Bunda ini tanya bilang begini, kenapa kamu bisa begini lagi? Saya menceritakan kalau tadi saya itu minum air seperti ini, disuruh begini-begini, jadi saya ikut begitu. Terus di situ saya mengaku kalau saya itu benar-benar di situ mendoakan Tuhan sekali. Ternyata saya melanggar. Kalau saya ikut terus berdoa dan baca ayat yang Bunda mereka kasih, mungkin saya tidak akan sakit lagi.
Karena saya mencoba untuk meminum air dan sudah didoakan dengan cara-cara mereka yang saya tidak tahu di sana. Saya mencoba minum air itu dan saya mengalami kembali sakit itu, Bapak Mama. Dan kemudian saya didoakan kembali oleh Bunda dan saya kembali berkumpul dengan Tuhan. Dan puji Tuhan sampai saat ini Bapak Mama saya bisa pulih dan tidak merasakan sakit seperti yang saya rasakan kemarin. Puji Tuhan ya Bapak Mama. Mujizat Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Apapun yang kita rasa susah, apapun yang kita rasa, marilah kita lari ke Tuhan, tidak lari ke sesama kita manusia. Mari kita terlebih dahulu prioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih, mungkin sekian dari kesaksian saya. Saya mau sedikit bersaksi tentang saya dulu itu hampir gila. Kenapa saya dulu hampir gila? Saya nggak tahu kenapa. Saya ini orang tua saya, bukan orang tua ya, leluhur kami itu pegurun. Mereka pegurun itu artinya orang yang berguru kepada mereka itu punya banyak, ada 3, 4, hampir semua orang tua kami itu para pendekar semua dan punya murid ribuan, bahkan ada yang menikahkan anaknya sampai 7 hari 7 malam ya, tamunya tidak berhenti-berhenti. Nah, di saat saya kepingin lebih dekat dengan Tuhan, kepingin lebih dekat dengan Tuhan, bukan kepingin dekat, lebih dekat saja. Itu mulai saya membaca firman, saya ikut persekutuan. Tiba-tiba ada satu keanehan dalam diri saya. Pada saat saya bersekutu, pada saat membaca firman dengan berapi-api, di dalam hati saya ini ada yang misu-misu. Ngerti dia misu-misu? Apa? Mengumpat dalam hati ini. Saya bingung. Saya membaca firman, kok dalam hati mengumpat? Saya memuji Tuhan, saya kok mengumpat? Ada apa ini Tuhan dengan diri saya ini? Terus istri saya itu membaca buku Surga dan Neraka, yang sampulnya merah kalau tidak salah ya. Bukan Gautoni, bukan Gautoni, luar negeri pokoknya pengarangnya. Bukan Mukendi saya baca pada waktu SMA. Iya, Korea. Thomas Chu. Iya, penari ya. Saya lupa namanya. Nah, di situ saya tambah drop. Karena di situ surga neraka, yang masuk ke saya yang nerakanya. Saya tambah bingung. Saya dekat dengan Tuhan, semakin berusaha mendekat dengan Tuhan, di hati saya ini semakin gak karu-karuan. Ya, sampai di satu titik istri saya ini sering membawa saya ke istilahnya para pendoa lah. Dibawa ke para pendoa. Saya sebenarnya nggak mau, saya ikut persekutuan dulu di Katolik. Ya. Ikut persekutuan di Katolik, karunia mereka sangat luar biasa. Saya dulu pertama kali ikut benar-benar sukacita dan, tapi terus tiba-tiba karena sukacita itu nggak ada ya. Semakin dekat dengan Tuhan, sukacita semakin nggak ada. Ini benar-benar menyiksa. Benar-benar Tuhan itu jauh rasanya. Saya berusaha semakin mendekat, rasanya kok itu yang membuat saya bertentangan dengan dokter ini. Di saat saya ini mendekat, tapi di hati ini menolak. Terus timbul pikiran, kau mati merokok, gak mungkin surga. Kamu kalau meninggal, pasti kamu neraka. Pasti kamu neraka. Itu masuk terus dalam pemikiran saya. Saya lawan, enggak. Saya naik Tuhan, saya pasti masuk surga.
bukti nih kamu mengumpat, lah kena bukti saya dong. Terus gitu. Tapi saya nggak menyerah. Terus ada ke rumah hamba Tuhan, saya tuh nggak mau masuk, saya cuma di luar. Nggak mau aku, kok enak, nggak damai sejahtera. Kok begitu masuk, hati damai. Lah pada waktu ngomong kan, saya melihat naga di dalam tubuh Bapak. Down lagi saya down lagi. Aduh nogong ini apa meneh. Terus pulang. Ini di Malang posisinya. Lewat kuburan-kuburan kan, kalau dari Malang ke Dampit itu berapa banyak kuburan. Itu semua di dalam kuburan itu sudah. Gus, ini penak gitu. Di sini nih enak, di sini enak. Itu banyak. Dan saya sudah tidak bisa melihat yang namanya kartun. Kartun itu, lihat Donald bebek, saya ketakutan. Lihat Naruto, nah, saya kan senang Naruto. QB-nya itu benar-benar menakutkan. Mickey Mouse itu sangat menakutkan. Ya, jadi sudah seperti itu. Tapi saya nggak mau nyerah. Saya berdoa terus. Kalau baca firman di kitab, saya itu nggak bisa membacakan karena di sini ngumpat. Kalau baca firman di sini ngumpat. Saya cuma buka Alkitab yang besar, terus di rumah ada Alkitab besar. Saya balikkan gini sambil merem, saya tutupi. Terus saya baca satu ayat tok strip gini, karena saya takut mengumpat itu tadi. Saya tutupi gini, saya baca. Gitu. Saya benari begitu. Jadi apa yang diperkatakan Alkitab, saya lakukan. Bahwa kalau kita melakukan kebaikan maka sinar kemuliaan Tuhan menerangi kita. Itu saya lakukan. Saking kepingin sembuh, saya buat nasi kotak, saya aturkan ke tetangga. Itu sukacita timbul. Ya. Di satu titik saya sudah sumpah. Saya bertanya-tanya terus dengan Tuhan. Bahkan para teman-teman saya yang mendoakan saya melihat dengan jelas. Mas Agus, apa sih sampai ini? Itu pertanyaan gitu. 4 tahun ya. 4 tahun saya seperti itu. Teman saya yang depresi bareng-bareng sama saya di gereja sudah meninggal. Dalam jangka waktu 5 tahun. Saya 4 tahun begitu. Ditanya sama teman-teman saya yang biasa kumpul bersekutu, Mas Agus, ada apa sih? Dengan sampai ini ada apa? Saya bisa berdoa, bisa mendoakan orang, bisa sembuh, bisa. Tapi saya sendiri nggak bisa. Akhirnya pendoa dari Malang itu ngomong bahwa Bapak ini akan sembuh dengan orang terdekat gitu ya, dengan istrimu gitu. Nah pada itu teman saya yang sudah meninggal ini di gereja, sama-sama di gereja, saya melihat gini ke teman saya, namanya juga Agus. Saya bilang ke istri saya, belum, Agus khusus. Saya langsung disentak sama dia. Sampai itu ya seperti itu. Dek gitu. Saya langsung diketak. Terus saya berpikir, oh iya. Aku malah seperti gitu, gak ada sukacita, gak ada damai sejahtera. Tapi saya masih terus bergumul. Akhirnya saya bergumul terus, bertanya terus kepada Tuhan. Tiba-tiba jam 10 siang kalau nggak salah pada waktu itu, Tuhan langsung ngomong, kamu berperang melawan setan dan iblis, atau kamu besok gila, atau kamu mati. Itu saja. Terus saya bingung, waduh, perperangnya bagaimana ini Tuhan? Wes, terserah Tuhan lah, sudah. Akhirnya saya jam 10 malam, saya 4 tahun nggak bisa tidur di kasur, saya tidur di lantai karena badan saya panas. Saya tidur di lantai. Berperangnya bagaimana ya Tuhan ya? Begitu saya merem, saya melihat banyak setan.
merem lagi melihat banyak setan. Waduh, kok banyak sekali, maaf, setan, mulai dari setannya orang Arab model jin, ada toko Jepang model Kyubi, yang mana anak-anak ini banyak semua, model Cina ada, model Jawa ada, semua nampak semua pada waktu itu. Terus saya mulai Roma 10 ayat 10 yang mengatakan bahwa kalau orang dengan mulut engkau ya, ini saya lupa ini. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini. Jadi saya gini, begitu saya tidur, tidak bisa tidur, jadi saya cuma merentok. Saya berkata begini, Tuhan Yesus tolong aku, Tuhan Yesus tolong aku. Ini terus setan ini dalam penglihatan saya. Puji Tuhan kalau yang melihat Tuhan ya. Kalau saya melihat setan terus pada waktu itu. Dan mulai setan yang ceketer sampai yang malaikat jatuh yang sayapnya patah-patah itu. Yang kalau malaikat jatuh itu enggak kayak genderuwo menakutkannya. Kalau genderuwo, pocongan, kuntilanak, kita cuma merinding saja. Ketakutan mungkin sambil ketawa-ketawa. Tapi kalau malaikat jatuh, jangan main-main. Jiwamu akan gentar, benar-benar gentar. Seperti akan ditaruh di suatu tempat yang tidak ada pertolongan dan jauh dari kemuliaan Tuhan, rasanya seperti itu. Dan benar-benar jiwamu akan patah, takutan, putus asa, karena merasakan sepertinya tidak ada pertolongan dari Tuhan. Saya ngomong terus, Tuhan Yesus tolong aku, Tuhan Yesus tolong aku, Tuhan Yesus tolong aku. Itu lama, kira-kira 2 jam. Tapi tiba-tiba ya ini, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan, tiba-tiba iman itu ada dalam hati saya. Tiba-tiba ada pengertian baru, ceting di otak saya ini. Buat apa Tuhan Engkau datang melawan iblis dan setan? Tuhan Yesus, jangan datang. Saya bilang gitu. Tuhan Yesus, jangan datang. Engkau terlalu mulia bagi para setan ini, bagi para iblis ini. Saya mengatakan demikian. Sudah Tuhan, Tuhan gak perlu datang. Kirimkan malaikatmu Tuhan. Malaikatmu saja sudah habis semua setan ini. Tapi saya ngomong, Tuhan, jangan malaikat yang ngecek-ngecek Tuhan. Saya minta penghulu malaikat. Karena saya tahu ini bukan malaikat jatuh biasa. Sayapnya benar-benar mengerikan, seperti bulu gagak dan patah. Sangat-sangat mengerikan. Tiba-tiba begitu iman saya ini bertumbuh, tiba-tiba ada satu pedang muncul dari atas. Pedangnya gini, bermata 2, lurus, besar, ditancapkan ke kepala saya. Dan saya hanya melihat sampai segini saja. Orang yang menancapkan, malaikat itu berambut perak, wajahnya tampan tapi juga cantik, tapi sangat perkasa, ditancapkan ke kepala saya. Belum sampai habis, baru setengah saya sudah tertidur. Selama 4 tahun gak bisa tidur nyenyak. Bangun-bangun saya perlu damai sejahtera. Saya ketawa-ketawa, gak bisa mandek selama 1 hari. Tapi apakah penyakit itu sembuh, langsung sembuh? Tidak. Tuhan mau mengajarkan bagaimana berjalan dengan Tuhan. Jadi tiba-tiba kadang kuasa jahat ini datang kembali kepada saya. Terasa dari kaki ini ternyang gitu sampai ke sini. Kalau sampai ke sini, ini sudah pertarungan yang berat. Saya harus terus bergandengan dengan Tuhan terus.
akhirnya turun. Itu terus seperti itu bertahun-tahun. Saya kan bertanya kepada Tuhan, kok nggak langsung sembuh kayak orang-orang gitu kan? Kayak semua orang gila Tuhan sembuhkan sudah beres. Enggak. Tuhan mau mengajari saya selangkah demi selangkah demi selangkah untuk melawan, untuk membuat diri saya kuat, untuk saya bisa berbagi, bersaksi tentang kemuliaan Tuhan. Diajari terus sama Tuhan. Perjalanan itu berat Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, saya disembuhkan, dipulihkan. Saya akan mengatakan sedikit. Bila Anda merasa putus asa, bila Anda merasa tidak ada jalan dalam hidup, bila Anda sakit yang mungkin tidak ada obatnya, mungkin depresi, kegilaan mau menyerang Anda, ingat Roma 10 ayat 10, katakan. Ini yang menjadi andalan saya dengan Tuhan. Saya ngomong begini, aku anak Tuhan Yesus, aku anak Tuhan Yesus, aku anak Tuhan Yesus. Itu saya perkatakan terus menerus, tidak pernah berhenti sampai saya lelah. Bahkan sambil jalan saya katakan, aku anak Tuhan Yesus, aku anak Tuhan Yesus, aku anak Tuhan Yesus. Jangan tahu, Bapak Ibu, Papa Mama, kalau sudah mengatakan aku anak Tuhan Yesus, berarti Anda tunduk di bawah Tuhan Yesus. Anda mengakui Anda anaknya Tuhan Yesus, berarti Anda adalah anaknya Sang Pencipta langit dan bumi. Maka tidak ada kuasa yang sanggup menjamah. Saya berperan seperti itu. Semoga ini memberkati Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kesaksian yang sungguh memberkati setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan juga terima kasih Pak Dokter Us untuk firman yang dibagikan yang sungguh memberkati. Bapak Ibu, pengumuman untuk ibadah selanjutnya pada tanggal 26 ya Bapak Ibu. Jadi bukan Kamis depan, tapi Kamisnya lagi ya. Jangan lupa. Jadi Kamis depan libur, Kamisnya lagi tanggal 26 di dalam pujian penyembahan. Mari kita persiapkan di dalam pujian penyembahan buat Tuhan ya Bapak Ibu. Saya percaya di dalam lewat pujian penyembahan dinaikkan itu menyentuh hati Tuhan kita. Amin. Yuk kita akan berdoa buat persembahan. Tuhan, kami mengucapkan syukur, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu ya Tuhan. Terima kasih buat setiap karyamu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Terima kasih, Kau sungguh amat sangat baik. Saat ini Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Mari Tuhan, Kau yang berbicara, berapa kami akan memberi ya Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang berbicara, biar setiap persembahan kami ini tepat seperti yang Kau mau ya Tuhan. Biarlah persembahan ini menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa sesungguhnya
Ini semua adalah dari-Mu ya Tuhan, oleh-Mu dan untuk-Mu. Apa yang bisa kami berikan ya Tuhan, bahwa sesungguhnya semuanya adalah milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah ini adalah ucapan syukur kami, ini adalah persembahan kami ya Tuhan. Biar ini menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah malam hari ini yang sangat memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu di dalam firman-Mu mengatakan ibadah itu mengandung sebuah janji untuk hidup yang sekarang dan yang akan datang. Terima kasih Tuhan atas setiap janji-Mu di dalam hidup kami. Engkau yang terus menjamin hidup kami, Engkau yang terus memberkati dan memelihara setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua berkata, Amin. Lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih Setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku Mari saya undang semua yang berbakti. sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Terima kasih buat Yesus. Jiwaku kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini Kau mengajar kami untuk mengecap. Pada hari ini Kau mengajar kami untuk percaya terlebih dahulu. Karena dengan percaya kami akan melihat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan syukur atas kebaikan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Bapa di surga, ini persembahan anak-anak-Mu. Mari arahkan tangan-Mu pada persembahan Bapak Ibu. Ini perpuluhan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang melipat kali gandakannya. Juga tangan-tangan yang sudah memberi, Engkau memberkati Tuhan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan syukur atas kebaikan. Sebentar kami pulang. Mari angkat kedua belah tangan-Mu Bapak Ibu.
Sekali lagi firman-Nya berkata, kecaplah dan lihatlah. Itu adalah berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Saat engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Terimaan Bapak Ibu, tangkapan, bawa pulang dan jadi berkat dimanapun Tuhan utus engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama saya katakan Amin. Tuhan Yesus berkati. Kita ketemu lagi tanggal 26. Oke, Tuhan Yesus berkati. Thank you. Ya gampang, jangan banget. Jangan dimakan. Atau masih tetap aja